Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anggira Taufisa Pitaloka, perwakilan dari kelompok DIIT Penyakit ISPA, SMK 10 November Sidoarjo, kelas 11 Askep 1, dengan rekan-rekan saya yang bernama Alivia Rahma, Amelia Putri, Ananda Sakina, Anastasia Salma, Andini Rifani, Anggi Aulia Zaki, dan Anissa Hilda akan menyampaikan tentang penyakit ISPA. Penyakit ISPA, definisi ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi atau peradangan yang menyerang saluran pernafasan atas, baik mulut, hidung, sampai ke tenggorokan. Penyakit ini juga menyerang dua pernafasan, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Etiologi. Penyakit ISPA ini disebabkan adanya virus, bakteri, dan jamur pada sistem pernafasan. Bakteri penyebab ISPA antara lain Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Sedangkan virus penyebabnya antara lain ada pada golongan myxovirus, adenovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus. Patofisiologi. Virus masuk melalui udara atau droplet atau tangan. Lalu virus memfiltrasi epitel. Lalu epitel terkikis sehingga terjadi peradangan. Peradangan mengakibatkan terjadinya suhu tubuh meningkat, nyeri tenggorokan, menghasilkan sekret, dan pembengkakan. Jika suhu tubuh meningkat, akan mengalami yang namanya tubuh menjadi lemah dan hipertermi. Menghasilkan sekret dan pembengkakan dapat membuat penderitanya mengalami sulit bernafas dan terjadilah RR meningkat. Penggunaan otot bantu nafas, retraksi dinding dada yang mengakibatkan pola nafas tidak efektif, dan ketidaktahuan orang tua akan kondisi anak dapat mengakibatkan yang namanya kecemasan yang berlebih. Klasifikasi ISPA, yaitu pneumonia. Untuk kelompok umur 2 bulan, pneumonia berat 1. Nafas cepat lebih dari 60 X per menit, 2. Tampak tarikan dinding dada, 3. Diisolasi dari cacing tanah oleh Ruiz. Kemudian yang bukan pneumonia, 1. Tidak ada nafas cepat atau nafas kurang dari 60 X per menit, 2. Tidak ada tarikan dinding dada atau bagian bawah ke dalam yang kuat. Kemudian yang bukan pneumonia, untuk kelompok umur 2 bulan sampai kurang lebih 5 tahun. Pneumonia berat 1. Tampak tarikan dinding dada atau bagian bawah ke dalam yang kuat. Pneumonia 1. Tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam yang kuat. 2. Nafas cepat. Untuk bayi umur 2 bulan sampai kurang lebih 12 bulan, lebih dari 50 X per menit. Sedangkan anak umur 1 tahun sampai kurang lebih 5 tahun, lebih dari 40 X per menit. Sedangkan bukan pneumonia, 1. Tidak ada nafas cepat, 2. Tidak ada tarikan dinding dada atau bagian bawah ke dalam yang kuat, 3. Batuk pilek biasa. Tanda gejala ISPA: 1. Pilek, 2. Demam, 3. Sakit tenggorokan, 4. Bersin-bersin, 5. Mual muntah, 6. Sesak napas, dan yang terakhir nafsu makan menurun. Siapa yang beresiko terkena ISPA? 1. Usia kurang dari 3 tahun, 2. Tidak diberi ASI, 3. Kurang gizi, 4. Tidak imunisasi, 5. Tidak diberi vitamin, 6. Rumah tidak bersih, 7. Tidak mencuci tangan dengan sabun, 8. Sering terkena polusi udara. Apakah ISPA penyakit menular? Jawabannya adalah iya. Bagaimana cara ISPA dapat menular? Ya, ISPA dapat menular lewat udara, seperti batuk, bersin, maupun bernafas. ISPA sendiri dapat ditularkan kepada orang lain bila orang tersebut menghirup atau terhirup udara yang ada kuman tersebut. Lalu, apakah ISPA mematikan?
ISPA sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ISPA ringan dan ISPA berat. Untuk ISPA ringan akan sembuh sendiri tanpa obat antibiotik, tidak harus dirawat di rumah sakit, dan tidak mematikan. Sedangkan untuk ISPA berat akan membutuhkan obat antibiotik, tidak akan sembuh sendiri, harus dirawat di rumah sakit, dan akan menimbulkan kematian. Karena ISPA ringan, yaitu tenggorokan gatal, bersin, hidung tersumbat, dan batuk. Dan ada juga tanda ISPA berat, yaitu sesak napas atau napas cepat, kejang-kejang, kesadaran menurun, kuliah terlihat kebiru-biruan, suara seperti ngorok, demam tinggi atau menggigil. Menjelaskan komplikasi ISPA. Yang pertama, bila mengenai ginjal akan menyebabkan infeksi pada ginjal. Yang kedua, bila mengenai jantung akan menyebabkan infeksi pada jantung. Yang ketiga, bila mengenai otot akan menyebabkan infeksi pada selaput otak. Yang keempat, bila mengenai telinga akan menyebabkan infeksi pada telinga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencegah penyakit ISPA. Yang pertama, imunisasi. Yang kedua, beri ASI. Yang ketiga, makanan-makanan bergizi. Yang keempat, hindari polusi udara dengan memakai masker. Yang kelima, jaga kebersihan diri, makanan, dan minuman, serta tempat dan lingkungan. Baiklah, di slide sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan tentang cara mencegah penyakit ISPA. Dan saya akan lanjut tentang DIT penyakit ISPA. Ada beberapa makanan atau minuman yang perlu dihindari, seperti pedas, asam, bahkan goreng-gorengan atau yang berminyak. Nah, untuk menetralisir makanan atau minuman tersebut, kalian bisa minum air hangat. Tapi, lebih baik menghindari daripada mengobati. Lanjut, untuk melakukan DIT, kalian bisa mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Rajin mencuci tangan. Jika bersin atau batuk, tutup mulut kalian dengan tangan. Istirahat yang cukup minimal 7 jam per hari. Jangan atau berhentilah merokok. Kemudian, makan tepat waktu dan perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar bakteri atau virus tidak dapat menyebar ke seluruh tubuh, sehingga tubuh cukup mendapat suplai oksigen. Kemudian, agar tubuh cepat memulih atau sembuh. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Tetapi kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.